Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gus, mungkin yang saya tanyakan ini tidak sesuai dengan temanya. Yang pertama, Allah ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Ini kelihatannya kan Allah itu banyak Gus. Ini bagaimana hakikatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon dijelaskan Gus, hakikat masjid. Terima kasih dari Ngawi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, saya dari Keranggan, Temanggung, Jawa Tengah, atas nama Duryadi. Dari matur Gus, tapi mohon maaf agak melenceng sedikit dari tema ini. Antara mic dengan lesan agak dijauhkan dikit, Pak. Mau nanya Gus, tapi agak melenceng sedikit dari tema ini, tapi tidak jauh kemelencengan ini, tetap sambung dari apa yang dingedikankan Gus tadi. Saya punya angen-angen Gus, sudah berusaha berjalan kembali ke Allah, tetapi perjalanan saya ini apabila nanti belum sempat sampai tujuan, dipaksakan oleh Allah, idza jaa ajaluhum la tastakhiruna sa'ana wa la taskhirun. Karena saya seumpama baru sampai ke fana, apakah nanti bisa kembali ke wa inna ilaihi rajiun? Yang kedua, berkaitan dengan bulan Muharram ini, pada umumnya di daerah saya setiap tanggal 10 Muharram ada yang mengatakan bulan tanggal 10 Muharram itu adalah bulan hari rayanya anak yatim. Barang siapa yang mau menyantuni anak yatim sambil mengusap kepalanya, orang itu akan diampuni segala dosanya yang sebanyak rambut di kepalanya anak yatim itu. Itulah yang kami tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih akan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama itu sering ditanyakan jamaah, gimana sebelum saya bongko itu saya belum makrifat nang Allah, artinya belum makrifat sudah kedahuluan bongko, mati. Salik sairin ini dialah mereka yang sudah ada niat, kemauan, kehendak dalam dirinya untuk bertemu Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab summa la tunsorun. Kalau meninggalmu itu
Kalau meninggalmu itu, kalau kembalimu itu setelah kematian, summalatun sorun, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Artinya nggak bisa sampai pada Allah. Ini siapa? Mereka saat di dunia yang tidak ada respon hatinya untuk ada keinginan bertemu Allah, nggak ada. Kita nggak usah bilang ngomong orang lain. Sejarah kita dulu loh Pak Bu. Satu aja saya tanya, kau sholat ingin ketemu Allah? Telek ah. Mesti kuiku ingin ketemu surga. Ganjaran, nggak gitu toh? Rumangsamu itu, perasaanmu itu apakah Gusti Allah kena kok tuku ganjaran? Kok tukar surga? Ganjaran surga itu masih ke buku makhluk. Nggak ada dalam hati kita itu untuk bertemu, ya Allah aku kepin temu sampean. Pret, nggak ada. Orang yang di dalam hatinya yang betul-betul dikatakan ingin bertemu Allah adalah orang-orang yang sudah menerima alladzina yastami'una wa alladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una. Surat-surat Az-Zumar ya, ayat 18 ya. Mereka tidak hanya mendengarkan keterangan sirul asrar wa yattabi'una, dia mengikuti. Berarti namanya mengikuti, dia praktekkan untuk bertemu Allah, cuman belum bertemu Allah. Bagaimana mereka meninggal ini? Iku jenenge awakmu ngerepoti Gusti Allah. Bisa enak-enak Allah bersemayam di arsnya, jadi kain jemput awakmu. Enak kok dijemput ikut daripada budal sendiri. Ya mbuh nek awakmu seperti itu. Enak berangkat sendiri Pak daripada dijemput. Enak berangkat sendiri, gak ngerepot no Gusti Allah. Lah bagaimana Anda bisa berangkat sendiri otomatis jalannya aman? Tahu kau. Kalau nggak tahu yo, kau nekat yo, kesasar kau. Kalau sudah tahu aman. Jadi Pak, jenengan gak usah khawatir. Tapi ketidakkhawatiran sampean ini jangan lantas, alah gak lalu dijemput. Ya jangan gitu. Tetap upaya jenengan ngestokake dawe Allah, ani butullaha waztanibut tauhid. Arahkanlah ruhaniyah, wajah ruhaniyahmu di wajah Allah. Fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Wajah ruhaniyah yaitu iman atau rasa pedok nonang urip. Dikatakan kepeduk, kepenuk ya, apabila dalam hatimu itu sudah 100% semuanya itu hanyalah perbuatannya Allah, akunya Allah itu dah. Mudah. Walaupun sak dumil sekewedik sak detik nih, terus ya wis sudah. Jadi mboten repot kok. Jadi saya sendiri ya gak repot, Gusti Allah ya ora repot. Wis budal dhewe nya diceluk sampean. Wis tah. Sebetulnya itu ketika kita ada di dunia, roh ini terpenjara dengan jasmani, Pak, aslinya. Terpenjara. Kalau kau tahu sebetulnya bercinta hanya pada Allah ruhaniyah ini lepas, sewenang sampean. Lah wong gak penjara, gak dipenjara ya. Bagaimana rasanya orang dipenjara dengan orang bebas? Sakit tak sampean bedakno?
Telek anek gak tahu di penjara iso ngrasakno. Nggak bisa. Tanya saya, Bos. 3 tahun, Bos, ya. Tak ceritani tok sampai tapi gak iso sampai ngrasakno. Lho tenan, di penjara itu, Pak, tidur yo dijaga, dikunci, makan juga dibatasi. Artinya ada jatah sendiri-sendiri. Nutuk bojo yo gak iso. Ngerti nutuk? Nutuk nih loh. Nggak bisa. Ketemu anak juga begitu. Kalau tidak waktu besok nggak bisa ketemu. Estu di dalam iku yo suasananya keras. Ya tak keras. Ini rupanya kita mau diperjalankan Allah ke LP Probolinggo, suruh ngaji sana. Oke, sembarang. Pokoknya cocok. Nah gitu toh ya. Biasanya kami kan nggak pernah tuh ngaji siang ya, ngajinya malam. Insya Allah di sana nanti bisa dikondisikan. Nah terus apa? Itu tidak cukup, kita itu di kerangkeng dalam kamar dikunci, ada ring sampai 3 Pak, itu ring sampai 3 biar nggak belayu. Ketika kita bebas nuduk sak waktu yo sakit lah ngono nggih. Nutul sak nutul, waktu sak waktu bisa bebas karena kita ruhaniah sebetulnya Bapak Ibu. Kalau sudah terlepas dari penjaranya jasmani, terus usul datang Allah, memang Pak senang. Tapi bagi ahli hijab, kepingin balik. Ya Allah, kembalikanlah saya lagi ke dunia, walaupun sesaat saya tak bertobat terhadap jenengan. Kasep le, kak biyen-biyen. Kelason wis ngomong koyok ngono tak kongkon ngono. Kuwi yo mencep tok, bahkan kuwi ngomong asu iku. Anjing lho nggih, Pak. Saya sudah mulai diintimidasi di WA. Sampai bilang makanan roti tapi rasa tai. Ya itu ajaranmu. Asu, anjing, babi. Ya babano. Sate wedhus itu bahaya kalau dimakan orang yang ada catatan darah tinggi. Bukan perkaranya sate kambing itu yang salah, tapi raimu sendiri yang punya penyakit yang salah itu, gitu loh. Enak ya sate ya, lah gitu ya. Nah, 10 kene tuk nolak entek, sak ndas-ndase ya entek. Tahu ngono iku Pak, sampai ngeblak aku. Artinya kuwi nek mangan enak aja dibadhok dhewe, tanggamu lho ngono. Jadi Pak ya, jangan khawatir kalau hati jenengan sudah ada rindu ingin berjumpa pada Allah, jangan khawatir. Jangan khawatir. Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang hatinya sudah ada keinginan bertemu Allah, maka Allah berjanji pasti akan aku temui pada waktu yang kutentukan. Berarti ketemu nih sampean waktu bong. Enak guys, bebas bebasan. Satu. Nomor 2 apa tadi Pak? 10 Muharram tentang anak yatim. Ya kenaan sampean ngelus tok bondo 50.000 misalnya ya. Kok cek enak Bos?
Ruhaniamu lo dulur bendino didadekno budake hawa nafsu, yatim ruhaniamu itu. Iya, yatim ruhaniamu itu. Keluar dari situ kau, keluar kau dari situ. Maksudnya lus-lusen batu endase. Alladzina yastami'unal qawla. Menehono jangan hakikat makrifat. Duduk duit 50.000, dosane hilang. Nah terus kalau memang artinya begitu, lus-lus ndase anak yatim, mohon maaf ya. Yang bagi yang nggak punya uang bagaimana? Saged ngelus ndase bojomu dewi-dewi. Bukan itu bos, itu sanepo, kinayah, isaro. Gak cukup, itu perbuatan akmal jasmani. Ruhaniamu itu loh maksud. Trimon alladzina yastami'unal qawla. Ajaran Rasulullah ini trimon. Terimalah ajaran ini. Sehabis itu wayat tabi'un. Laksanakan. Manutonan Rasulullah. Berarti bentuk atiullah, bentuk atiur Rasul. Anda ini melaksanakan zikir. Bisa, kerung aku pimu ya. Itu loh. Nek umpama ngono, kadhe sih gak ono sing mlebu neraka, Pak. Gak ndek dosa. Tahun bahkan benan ngundang anak yatim. Set 50.000 100. Belum rondone pisan. Nggih, belum rondone tambah ganjarane numpuk-numpuk. Itu iku Pak nggih, iku secara syariat memang koyok-koyoke. Padahal itu adalah majas. Majas, kinayah. Lah aslinya bagaimana? Yaitu tadi alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una. Wis rungokno kupinge hatimu itu terkait ajaran inti Rasulullah ini, yaitu di antawa ana, khususnya ana, sampai di situ lalu laksanakan. Jadi sebetulnya yatim itu adalah ruhmu sendiri, orang yang bapake, orang yaitu ruhmu itu jadi budaknya hawa nafsu. Begitulah. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gus, mungkin yang saya tanyakan ini tidak sesuai dengan temanya. Yang pertama, Allah ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Ini kelihatannya kan Allah itu banyak Gus. Ini bagaimana hakikatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon dijelaskan Gus, hakikat masjid. Terima kasih dari Ngawi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah di mana-mana dan tidak kemana-mana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah itu justru lebih dekat daripada urat nadi. Hakikatnya yang mana? Kita harus tahu kedudukan, substansinya Allah yang mana. Sebab uraiannya adalah Allah adalah sebuah nama. Di mana ada nama Allah pasti ada yang memiliki nama Allah, dan itu sudah jelas dijawab oleh Allah sendiri lewat Al-Quran, supaya hamba ini bisa mengenal Allah pada titik klimak bertemu terhadap yang memiliki nama Allah. Oke? Kalaupun Allah itu nama, lantas siapa yang memiliki nama Allah?
Banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu mengatakan terkait masalah sejatine Allah itu siapa? Yang mana? Mohon maaf, bahasa Quran itu memakai zat, ya, memakai bahasa zat, atau artinya kita Indonesia adalah hidup. Hidup. Yang maksud hidup itu dalam sifat ma'ani ada 7 yang menjadi sifat wajibnya Allah al-hayat, bukan sifat. Yang dimaksud hidup itu yang disifati. Yang Allah jawab juga gambaran laisa lahu kamislihi sayun. Harus tahu ini dulu. Kalau sudah tahu hidup yang dimaksud laisa kamislihi sayun, maka jenengan paham dengan makalah tersebut. Bahkan dalam firman Allah mengatakan lebih dekat dari urat nadi. Berarti Allah tidak bisa dialing-alingi, ditutup-tutupi oleh sesuatu apapun, baik di dalam maupun di luar dirimu. Jadi tidak akan pernah Allah itu bersifat gaib khusus bagi ahli syuhud. Ketutupan kelambi tidak bisa, ketutupan arek wedok sing payu nggak bisa, ketutupan surga nggak bisa, ketutupan pahala nggak bisa, ketutupan jabatan sampai tingkat presiden juga nggak bisa. Itu khusus bagi ahli, karena kemana-mana tak gendong. Jelas? Tapi bagi ahli hijab, nah ini kebalikannya. Sholat Allahu Akbar, munyer-munyer seperti kitiran. Sing biasanya pekerjaannya itu mengembala wedus, mesti iling weduse. Sing biasanya itu menjadi pedagang, iling dagangane badi tak kasih iki payu apa kan. Sing nyar-nyaran duwe gendaan, iling gendaan. Ojo nguyu. Wis lerenono niku. Maksudnya lerenono lalimu nang Gusti Allah itu. Makanya sampai Allah berani mengeluarkan fatwanya, firmannya tentang waktu, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa. Masa itu waktu 24 jam itu. Sesungguhnya banyak di antara manusia yang merugi karena lalai dengan saya, kata Allah. Akhirnya eling wedhuse, eling purale, eling macam-macam ya. Apalagi jenengan mari nyar-nyaran settingan. Sampai mau tidur aja, selamat tidur mimpi indah ya sayang. Lho Gus sampean kok iso? Iya aku yang ngono biasa ae. Lah, lho tenan iki. Itu ya. Habis kita tidur yang kita cari HP. Padahal bojone durung mangan. Ya Allah, udah. Yang lalu biarlah berlalu. Udah. Sepotong aja jadi terus. Pun jadi Pak, kita harus sudah ke wilayah laisa kamislihi sayun. Sudah ke wilayah hiduplah minimal, baru akan yakin kalau hidup itu ada di dalam dan di luar, dan paham tentang ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Kembangkan itu, asahkan. Akhirnya sampailah laisa kamisli sayun, yaitu la ilaha illa ana. Satu. Nomor 2, masjid. Masjid adalah sebagai lambang rumah Allah, Baitullah. Masjid di Mekah itu Masjidil Haram, itu kan Baitullah toh, rumah
Allah. Berarti logikanya Allah di dalam. Lah ngene dah. Di dalam. Berarti Gusti Allah itu ada di masjid terus. Enggak ada di luar. Namanya Baitullah iku hakikate ya jagate atimu iku. Itu akan disebut masjid manakala subhanallah suci. Suci dari perkara-perkara selain Allah. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Ojo ono sampai lur dulur sakliyane Allah iku ning atimu. Ojo sampai ono. Lah sing sudah kadung ada, lakukan tindakan tahali, lakukan tindakan penafian, pembersihan lewat su'aul basiroh ke ainul basiroh. Lewat dzikir di tahapan 3 su'aul basiroh ke ainul basiroh. Ini carane. Bersenono. Kalau itu sudah selesai barulah disebut masjid. Berarti Gusti Allah ning jero ati ya. Sing disebut ati ku ndi so? Makom musyahadah. Ars itu tidak hanya di musyahadah, kan ada 3 kayak muhadharah, mukasyafah, musyahadah. Jadi musyahadah itu tidak ada di musyahadah aja, juga ada di mukasyafah, ada di muhadhar. Itu bagi mereka yang sudah betul-betul makrifatnya sempurna sudah. Ketika ada di muhadharah ini tetap ruhaniyahnya ada di musyahadah. Itu maksudnya. Artinya masjid itu Baitullah, rumah Allah. Itu disebut fitrah suci. Hatimu sudah tidak ada iman selain Allah. Disitulah kau akan nyata Allahnya. Bukan maksudnya Allah itu bertempat. Lah, sakliane Allah nggak ada kok. Kok adik ngomong bertempat? Oke lah, karena proses pemahaman tak popo sirik-sirik titik ya. Gusti Allah tenguk-tenguk di masjid. Gusti Allah ada di dalam, ada di luar, di awal dan di akhir. Nanti selang berjalannya waktu kholwat Anda, awal akhir dohir batin, masjid tetek bengek. Apa tetek bengek itu rek? Semuanya akan hilang. Udah, yaiku sing tak maksud ahad itu di situ. Oke, ada lagi di majelis? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Romo Yai dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Mohon maaf Yai, ini pertanyaan setengah curhat. Jadi begini, saya ini baru sedikit sekali mengenal tentang dinul haq. Tentang ilmu dinul haq. ya. Nah, di dalam menjalankan kholwat ini hanya modal nekat dan pasrah yang endingnya monggo kerso panjenengan Gusti. Kadang di situ ada sedikit kebimbangan, tapi karena kembali kepada konsep awal monggo kerso panjenengan Gusti, akhirnya saya terjuni sekalian. Di dalam perjalanan kholwat yang memotivasi saya, salah satu keterangan dari panjenengan yaitu yakfur bi tauhid wa yu'min billah. Nah, di dalam perjalanan tersebut banyak sekali temuan-temuan baru yang selama ini belum pernah saya temui. Entah itu temuan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Terus sehingga masuklah pada suasana yang dimana suasana itu sangat menyenangkan sekali,
sehingga merasa apapun yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, semua pergerakan yang ada di luar maupun di dalam maupun di luar, itulah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini kira-kira gimana kalau menurut secara kacamata hakikat? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika negaramu sudah mengikrarkan satu kemerdekaan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mempertahankan satu kemerdekaan. Bentuk dikatakan menjaga satu kemerdekaan adalah berupaya menjaga dari musuh yang selalu merongrong satu kemerdekaan itu, yang musuh itu tidak hanya datangnya dari luar negara, pun juga musuh itu di dalam negara. Bentuk di dalamnya itu ketika di antara warga kita yang melakukan pelanggaran dalam satu negara, contoh korupsi, contoh mendolimi, itu salah satu bentuk merongrong satu kemerdekaan. Bagaimana cara menjaganya itu? Waspadalah dari semua musuh-musuh di dalam dirimu. Caranya bagaimana? Kita untuk bisa mewaspadai. Allah sudah memberikan satu jalan yang sangat-sangat mudah. Apa? Semua apa yang mau kita alami atau jalani, itu diawali dengan buku catatan, yang bentuk buku catatannya disebut irodah atau kehendak. Artinya, apa kehendak yang ada di dalam dirimu, lepaskanlah dari dirimu atas pengakuan kehendak itu. Tatkala kau sudah melepaskan kehendak dalam dirimu, maka secara otomatis akan muncul kehendak itu adalah kehendak Allah. Jadi pandangan hakikat hanya menegaskan, jikalau kau sudah merdeka ruhaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu, yang nafsu membelenggu kita lewat hubus syahwah, maka jagalah kemerdekaan tersebut. Otomatis illa liya'budun, terus menerus Anda harus ngabdi, madhep, bersaksi, musyahadah pada Allah. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Suharno. Suharno. Saya dari Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Gus. Saya udah minap di sini selama 1 minggu. Iya. Jadi ini ada pertanyaan terkait dengan baiat, Gus. Terkait dengan masalah baiat. Lanjut. Kami ingat bahwa di salah satu ayat Al-Quran itu ada yang bunyi tafsirnya begini: hai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya maaf Gus, karena saya bukan kiai, saya lupa ayat apa, surat apa, ayat berapa, saya lupa. Tapi ada seperti itu. Pertanyaan kami Gus, kami ini udah tua. Tentu di kampung halaman kami mempunyai anak dan cucu. Iya. Nah, pertanyaan saya atau pertanyaan kami adalah,
apakah orang tua itu mempunyai kewajiban atau mempunyai hak dan atau dibolehkan untuk membaiat khususnya anak dan keluarga kami masing-masing di kampung, mengingat kami belum tahu dengan pasti siapa yang mempunyai wewenang untuk membaiat itu. Itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Gus, ini saya sudah melakukan kholwat mulai dalam tanggal 1 Muharram, akan tetapi kami belum menemukan suatu tanda-tanda secara lahiriah, umpamanya melihat suatu apa, gambaran apa, belum, Gus. Akan tetapi ini terus terang saja yang kami dapatkan hanya suatu titik kesadaran. Kami menyadari apa arti hidup ini, untuk apa kita hidup ini, dan apakah kalau jasad saya atau lahiriah saya ini tidak menemukan suatu cahaya atau lintasan-lintasan yang sifatnya banyak kata-kata orang itu yang aneh-aneh, apakah maafnya ngomong kami ini melakukan kholwat ini termasuk golongan yang gagal? Mohon penjelasan, Gus. Untuk yang sejelas-jelasnya kami tidak berputus asa, Gus, untuk melakukan ujlah dan kholwat. Untuk yang ketiga, kami atau khususnya pribadi saya ini mempunyai permintaan satu aja kepada Gus, untuk bisa foto bersama. Ya, karena ini ada tuntutan dari anak saya, Gus. Kalau Bapak benar-benar sampai di pondok pesantren saya, baru tolong kirim fotonya sama Pak Yai. Makanya itulah, Gus, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh wong foto ae kok. Pokoknya saya berpesan jangan dibuat untuk robitoh, itu aja ya. Karena innama ana basarum mislukum, saya itu juga sama denganmu, sama batang uripnya, sama manusianya. Saya tidak akan pernah bisa menolongmu. Yang bisa menolongmu itu hanyalah Allah. Baik menolong tentang di dunia untuk ke Allah ataupun di akhirat lebih-lebih. La tunsarun, tidak ada pertolongan di situ kecuali yang bisa menolong hanyalah Allah. Boleh, silahkan ya, monggo. Kalau hanya sebatas itu visit untuk biar lego keluarganya, kalau jenengan estu gak minggat ya, mondok betul buktinya ini terhadap keluarga, monggo. Wis. Pertama tentang baiat. Pengertian baiat, apa yang di syariat thariqah itu enggak sama dengan hakikat, enggak sama. Karena dzikirnya juga enggak sama. Apa yang ada di syariat la ilaha illallah, apa yang di thariqah la ilaha illallah, sehingga muncul, jangan heran ada dzikir khafi diucapkan di lisan ismudzat, keluar masuk hu Allah atau hu urib, tapi belum menyentuh ranah laisa kamislihi sayun. Kalau di hakikat itu yang berhak untuk membaiat itu hanya Allah. Artinya Anda siapapun silakan membaiat terhadap keluarganya, tetapi Anda yang sebagai pembaiat itu
detik-detik itu harus tajalli mutlak. Harus Anda itu melepaskan dirimu yang membeat. Harus. Dengan begitu maka yang membeat itu adalah Allah. Apa sih arti baiat di dalam hakikat tentang zikir sirul asrar dan fana'ul zikri? Menyambungkan, sekali lagi saya ulangi, menyambungkan talinya ruh Anda terhadap Allah yang sempat diputus oleh nafsu. Lah nafsu memutus talinya ruh terhadap Allah itu dengan syahwatud dunya. Wa zuyyina linnasi hubbus syahwah. Itu akhirnya lawang talinya putus, akhirnya ingatnya terhadap selain Allah. Dan ini proses kronologi siapapun saya katakan tanpa terkecuali. Mbah kita yang puncak Nabiullah Adam, mengapa dia bisa tergelincirkan oleh, mohon maaf, bujuk rayunya iblis? Karena memang putus talinya, akhirnya lalai terhadap perjanjiannya beliau terhadap Allah. Apa perjanjiannya? Tidak akan pernah mendekati buah pohon khuldi, wala taqrabah hadhihi syajarah. Tetapi mengapa lalai ya? Karena terbius oleh, mohon maaf, rayu gombalnya iblis pada saat itu. Dan ini juga terjadi pada diri kita. Wajar dong, wajar. Salah? Enggak. Itu proses Anda. Cuman pertanyaannya, kapan kamu itu ndang wa inna ilaihi? Kapan ndang lekas kembali pada Tuhanmu? Bahasa Sri kapan awakmu ndang bali nang bojomu sah? Gendaan di luar. Nggak gitu toh. Ndang bali yo Sri. Lah itu ya. Itu kan seruan. Ngilingo anakmu. Bojomu sah ana kono lho ngenteni. Allah menyanyi, yang kini aku kekasihmu yang dahulu. Lah iku sampean disopo lewat opo dengan Allah biar ndang kembali sampean. Wa anibu ila rabbikum, kapan bos kamu ndang lekas so balio nanggone pangeranmu? Lekas balio min qabli ayat dia kumul adab, kembalimu jangan sampai kau itu kedatangan terlebih dahulu oleh kematian. Sebab kalau kau kembalimu itu setelah kematian, summalatun sorun, gak akan pernah kau mendapatkan pertolongan. Jadi silahkan Bapak untuk membaiat, cuman ketika jenengan baiat tolong lepaskan keakuanmu yang membaiat. Itulah pembaiatan yang sah itu di situ. Sehingga tidak mungkin akan muncul mahari, nggak mungkin, karena Anda tidak merasa Anda yang membaiat. Orang yang minta gaji itu, Pak, bayaran kerja karena dirinya yang kerja. Logika. Wong jenengan ini gak merasa kerja, yang kerja itu si A. Bagaimana mungkin Anda itu minta bayaran mandor? Wong Anda gak ikut kerja. Kecuali Anda merasa yang membaiat. Akhirnya muncullah mahar. Berapa? 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Rodok sugih titik, apa penggawamu? Kula niki penggawane kontraktor 10 juta. Kula pengusaha 50 juta. Sugih dadah. Mursid ya ono gini. Ya. Nyun sewu,
Makanya kita itu, aku iki korban rek Yohan rek, gak sampean tok. Sampean paling pisan pindho. Saya berkali-kali. Tapi dan itu memang wajar. Dan itu menurut saya pendidikan. Biar kita mudah untuk meloskan selain Allah dalam hal kemilikan. Cuman ya aja ana ngono terus, Bos. Itu prosesnya monggo, nggak salah menurut situ. Tapi sudah manakala ku tarik di dzikir sirul asrar, kok sih kita itu melakukan seperti dulu? Aduh bos, ampun, jangan. Sudah bukan zamannya Anda, sudah bukan kelasmu. Kalau kau itu masih mengatakan ada mahar, enggak. Sik tak Gusti Allah iku doyan telo apa mboten? Monggo bentukku anfusakum wa ahlikum naro, silahkan. Tapi syaratnya itu tadi, silahkan. Ketika Anda menggiring asyhadu ke illallah, lepaskanlah keakuanmu. Ya, buat siapapun Anda silahkan, dan terhadap siapapun Anda silahkan. Berarti tatkala Anda membaiat terhadap yang lainnya, bukan semata-mata kau yang membaiat itu Allah, berarti itu tanda Anda sudah diizinkan oleh Allah. Paham ya? Coro speaker gak pedot. Wis disambung speakere. Halo, kono, halo. Mikir kene di ono sing ngomong, "Halo bos." Mesti di sana muni, "Halo bos." Gak mungkin di sini, "Halo bos," kono, "Halo taek." Nggak ada. Mesti sama Pak ya, mesti sama. Kecuali speakernya rusak. Kene ngotot-ngotot, "Halo, kono gak metu blas." Rusak speaker. Wis, dadi speaker sing gak rusak, ngoten tok. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Saya lupa. Wah, apakah zuhud yang belum ditemui Allah itu gagal? Tanda-tanda ditemui Allah itu yang bagaimana? Apakah harus ketemu lentang sak tempeh? Apakah harus bertemu malaikat di alam malakut? Atau ketemu jin-jin di alam jabarut? Atau ketemu Nabi Muhammad di alam lahut? Bukan iku bos. Kejadian yang spektakuler seperti itu endingnya masih di muka safah. Sederhana kalau kita mengatakan sudah bertemu Allah itu, sampean gak kroso kalau itu terjadi jenengan. Dan itu tidak harus terjadi di dalam kholwat khusus, juga bisa terjadi di kholwat ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Yang tanda-tanda arif disebut arif bertemu terhadap Allah, sudah sampai liqo pada Allah, syarat dua itu sudah dipegang. Pertama, melakukan dzikir sirul asrar sampai fana'ul dzikri yang tidak mengenal waktu dan tempat, tidak mengenal lapar atau kenyang, tidak mengenal sehat maupun sakit, apalagi tidak mengenal kerja ataupun pengangguran, tidak. Walaupun Anda di tengah-tengah lokalisasi bisa. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu kurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Anda itu ketika berdiri aktivitas apa? Ketika rukuk aktivitas apa? Rukuk kan iso uga wong nandur jagung toh. Tak delok ana sing gejik. Tes. Rasane hatiku wis mangan awakmu iku kok ngene. Ada yang nandur jagung tadi. Rukuk.
Ada yang duduk, entah kepegelen ndak emang. Dulu rokok. Ada yang berbaring, mbuh kate bongkoh, mbuh ya apa mang. Gunakan semua itu untuk berzikir pada Allah. Fal ya'mal amalan solihan. Udah itu. Yang kedua, wala yusyrik. Jangan ada di dalam hatimu selain Allah dalam konteks iman. Contoh iki jenengan ngecek. Tahu ngecek ya? Bahasa Indonesia ngecek itu apa? Nyugal. Mosok nyugal ngawur. Tahu sekolah apa gak? Nugal. N-U-G-A-L. N-U nugal. Oh ya. Nugal. Contoh ya. Dikatakan Anda bertemu Allah, dalam dirimu itu sudah lepas gak pengakui kau yang melakukan. Kau makhluk maksudnya ya. Tapi aku Allah. Sing ngecek. Prosesnya kan dalam dirimu sudah, aku bisa ngecek sebab digerakkan hidup dalam diriku. Lah ngoten nggih. Lama kelamaan itu hilang. Aku hambanya hilang. Akhirnya akunya Allah. Lah itu sudahkah di situ? Tidak harus sampai iki khalwat secara khusus nanti masuk. Dipetui wong sing berjubah, jenggote nglembre. Mengatakan gini, ansitu wasma'u. Tak harus seperti itu Bapak Ibu. Enggak. Ya. Tapi umpama memang dilewatkan mukasyafah. Anda masuk di dalam satu alam di mana alam itu bentar banget, tidak ada siapa-siapa, hanya Anda sendiri Allah. Bukan Anda merasa ada. Bukan aku makhluk yang ada di situ loh ya. Itu sebetulnya adalah sanepo aja. Cuman artinya adalah dalam dirimu itu sudah tidak ada, tidak berlaku keakuanmu atau makhluk yang lain dalam hal apapun sudah tidak berlaku. Yang berlaku cuman aku. Makanya Muhammad, wa ma arsalna min qablika ka Muhammad, ka iku kembali kepada Muhammad. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ajarono. Ajarkanlah wahyu ini, kenalkanlah umatku terhadap aku. Bukan Allah loh itu loh ya. Bukan hayat hidup, bukan, tapi aku bahasanya. Al-Anbiya 25 di situ. Ya, sering saya katakan. Ajarkan tentang wahyuku iki Muhammad. Saya tidak akan pernah ngutus dirimu Muhammad. Nah, kalau Muhammad tarik ke hakikat Anda, mohon maaf loh ya, nek syariatnya Muhammad ibnu Abdillah secara Al-Quranul Karim. Nah, mulai zaman Nabi Adam utusan sampai dirimu, nggak pernah aku itu mengutus mereka itu bila mana tidak membawa ajaran yang inti ini. Ajarkan. Makanya mengapa setelah ana itu ada ayat lagi, ada kalimat lagi, fa'budu. Ada tulisan fa'budu. Gini, fa'budu. Ini fi'il amar, kata perintah. Berarti ini tidak hanya diperintahkan terhadap beliau Ibnu Abdillah Muhammad, tapi juga terhadap umat untuk menyembah aku. Paham? Oke, kita tarik dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Masih ada di belakangnya. Fa'budni wa aqimis shalah li dzikri.
lidzikri. Setelah mengenal aku, fa'budni, udah, jangan selain aku. Olehnya kau terus menghadapnya. Wa aqim, tegakkanlah as-sholata ing sholat. Wa aqimis sholata, yang maksud dan tujuan menegakkan sholat lidzikri, supaya ingat aku. Ingat kalau yang punya berdiri siapa? Siapa yang berperan di dalam berdiri ini? Rukuk siapa? Hatimu sadar dan menyadari hanya dialah Sang Yang Allah. Sang Yang Esa. Itulah laisa kamitslihi, hatimu sudah masuk di situlah, maka yang disebut zikir itu ada di situ. Enggak, Allahu Akbar. Wedesku mang tak cancang apa enggak ya? Sik tah, aku mang nyusui orang itu lebih apa enggak ya? Eleng-eleng koyo ikluwi. Allah. Itu sudah menjadi karakter kita tatkala kita itu belum mengenal sampai pada Allah. Semua kita, Pak Bu, pasti itu, ya. Jadi apakah sebelum kami sampai pada musyahadah kami termasuk dikatakan gagal? Tidak. Cuman kembalilah pada tanda-tanda makrifat itu bagaimana sih? Dan itu terjadi tidak harus ketika khusus, bahkan ini juga terjadi ketika dan itu tidak harus terjadi dengan durasi lama, enggak juga, bisa jadi hanya 1 detik, 1 menit, 1 jam. Udah, jenengan gak usah kakean cocot, ya, manutonan Gusti Allah. Singgaiku ya Gusti Allah, sing penting Anda itu kencengono asan iman, hakul imanmu di dalam sirul asor. Sudah, itu urusannya Allah, yang memperjalankan kau itu Allah. Udah, nggak ada kalimat gagal di sini. Iman nggak ada kata iman turun. Iman itu terus munggah. Iman yang mana? Iman yang ada di dalam hakul iman. Iman yang ada di dalam golongan wasilun, lebih-lebih salikun, itu terus imannya itu. Karena apa? Dia sudah tahu tentang kebenaran yang mutlak mana. Nggak mungkin Anda itu akan kembali lagi ke bawah lagi, nggak mungkin. Iman loh Pak ya. Cuman kalau kecungkel, nah kecungkel, tahu kecungkel ya? Keplecuk atau kepreset, itu hukum alam, hukum terjadinya proses itu harus seperti itu. Tapi Anda kepresetnya itu, terprosoknya itu bukan ada niat dengan sengaja, nggak ada. Oke, sudah cukup ya.